kita tidak boleh menganaktirikan siapapun, termasuk vaksin Nusantara ini. Kita minta pemerintah atau negara membiayai. Karena kesan saya untuk vaksin dalam negeri dihambat. Tapi ingat, negara tidak menjadi alat birokrasi yang menghambat. Negara itu justru memfasilitasi kreativitas anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MOC, ketemu dan berjumpa lagi. Langsung aja, persoalan vaksin Nusantara berbanding dengan vaksin merah putih memang belum selesai ya teman-teman semuanya. Kita masih mengupas tuntas bagaimana perkembangan vaksin Nusantara sampai terkini. Padahal anggota DPR yang sudah ya, kalau kita lihat tuh banyak yang sudah memberikan dukungan ya. Yang terbaru kita ingin sharingkan sebuah video tayangan dari Ketua Komisi 7, ini Pak Sugeng Suparwoto, yang juga mendesak agar pemerintah ini jangan terlalu tergantung dengan vaksin impor. Vaksin dalam negeri harus terus dikembangkan, jangan ada kesan dihambat. Mungkin bahkan beliau mencurigai ada mafia-mafia dari vaksin impor ini. Nah, bagaimana pernyataan dari Pak Sugeng Suparwoto ini? Yuk kita simak bersama supaya kita tahu bahwa anggota DPR itu banyak juga loh yang mendukung adanya pengembangan vaksin dalam negeri. Ayo kita simak dalam tayangan berikut ini. Ini agak aneh memang. Kita melihat, saya kira ini nanti betul Bu Mercy, kita akan segera atur untuk rapat lintas komisi. Kenapa? Karena kesan saya untuk vaksin dalam negeri dihambat ya, terbukti dengan yang resmi saja, apalagi yang tidak resmi Pak Terawan itu tidak dihambat. Ya lagi-lagi ini ada lagi-lagi mafia impor, barangkali ini kita nggak boleh suuzon sebetulnya, tetapi ada indikasi ke sana. Bayangkan kalau Eijkman atau konsorsium riset inovasi COVID ini juga mengalami hambatan-hambatan karena persoalan dana, persoalan dan sebagainya yang menunjukkan itu ketidakseriusan, maka ketergantungan impor itulah yang selalu kita hadapi. Mungkin Pak Terawan juga pernah di Departemen Kesehatan. Suatu ketika kami melakukan rapat lintas komisi untuk membedah bagaimana sinyalemen bahwa ada mafia alkes misalnya. Satu hal misalnya waktu itu bagaimana meskipun itu bukan obat mujarab satu-satunya adalah untuk pernapasan itu, kok saya jadi agak kacau nih, ventilator yang notabene bisa diproduksi oleh anak bangsa, tetapi tetap saja itu lebih kepada impor dan kalau kita compare harganya jauh sekali dengan fitur yang sedemikian lengkap saja. Produksi dalam negeri itu paling mahal harganya 75 juta, tetapi kalau impor tuh sampai 200-an juta dan seterusnya, padahal fungsi dan ininya sama. Saya menemui kasus bahwa itu yang sudah diproduksi pun harus melalui proses sedemikian rupa untuk bisa dipakai di RSUD. Kebetulan saya dapilnya di Banyumas Cilacap. Ada problem-problem sehingga kita semua memang secara samar tuh jangan-jangan memang ada ini mafia itu gitu. Mafia impor baik alat kesehatan dan hal ini sekarang adalah mafia vaksin. Indikasinya ada kok gitu loh, bahwa kalau kita lihat, bayangkan Eijkman kok belum turun juga itu yang diajukan dananya, terus bagaimana kan, dan seterusnya. Padahal dana merupakan faktor yang sangat penting. Saya kira ini saya sekaligus mendorong kita semua ini menjadi kesimpulan rapat Komisi 7. Komisi 7 akan terus mendorong bagaimana produk-produk vaksin anak bangsa ini menjadi produk utama bagi penyelesaian persoalan-persoalan COVID ini. Jadi impor itu adalah substitusi. Nah, ini jangan dibalik gitu. Ini harus ke sana. Impor itu adalah substitusi saja, menunggu kesiapan kita. Yang utamanya justru kita akan dorong. Kedua, kita tidak boleh menganaktirikan siapapun, termasuk vaksin Nusantara ini. Kita minta pemerintah atau negara membiayai atau nanti menjadi kesimpulan rapat ya. Ini tolong dicatat. Ini kita bahwa secara metodologi dan sebagainya ya tolong saling menyesuaikan Pak Terawan, misalnya begitu. Ada parameter-parameter yang disyaratkan dalam konteks negara, misalnya BPOM bagaimana dan sebagainya. Tetapi ingat,
negara tidak menjadi alat birokrasi yang menghambat. Negara itu justru memfasilitasi kreativitas anak bangsa. Ya, itu tadi teman-teman semuanya pernyataan dari Ketua Komisi 7 DPR RI, Pak Sugeng Suparwoto. Ada 2 poin tadi. Yang pertama, janganlah Indonesia ini terkesan menghambat perkembangan vaksin dalam negeri. Kenapa? Karena mungkin ada kepentingan-kepentingan dari mafia impor. Nah, ini mungkin bisa jadi seperti itu ya. Banyak akhirnya orang yang berkepentingan dengan impor-impor vaksin. Sampai dengan hari ini kita sudah mengimpor hampir 300-an juta, 278 juta kurang lebihnya ya. Jadi teman-teman semuanya, anggota-anggota DPR yang dulu begitu menggebu-gebu ini harapannya sampai dengan sekarang konsisten begitu ya, mendukung dan terus memberikan desakan agar segera pengembangan vaksin dalam negeri ini bisa terrealisasi, jangan sampai ada kesan terhambat. Nah, itu ya teman-teman semuanya, harapannya ada kejelasan lah ya. Terlepas dari semua yang sudah terjadi, dinamika yang ada ini, kita masih menunggu, rakyat Indonesia masih menunggu. Ya, kalau kita lihat teman-teman juga sampai sekarang masih menanti-nanti kabar gembira vaksin dalam negeri ini. Sampai di mana perkembangannya ya masih tergantung dengan pemerintah. Itu aja teman-teman semuanya yang bisa kita sharingkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadikan pengetahuan kita bertambah. Terima kasih kebersamaannya. Salam sehat, pandemi ini belum berakhir. Saya undur diri, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.